Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seorang gadis kecil, anak kecil tepatnya, yang meninggal di depan musola sebuah rumah makan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kekembaran terjadi di sebuah rumah makan persinggahan bus kota. Seorang anak kecil meringkuk kedinginan di teras musola. Wajahnya pucat, tubuhnya membiru gemetaran. Matanya menatap ke arah jalan raya tak berkedip. "Pak, tolong anak itu, Pak!" teriak salah satu pengunjung rumah makan kepada petugas kebersihan di rumah makan tersebut. Seketika Pak Jono melepaskan sapu yang dia pegang dan menerobos ke kerumunan. "Astagfirullahaladzim, dia anak yang sedari kemarin berada di sini. Tolong Pak, bantu angkat, kita tepikan dia," ucap Pak Jono sebentar kepada beberapa laki-laki yang berada di tempat tersebut. Mereka mengangkat anak kecil itu ke tempat yang lebih nyaman agar tubuhnya bisa dibaringkan. Sementara itu Amanda, nama anak itu, dia tidak merasakan kalau tubuhnya diangkat oleh beberapa orang dan berusaha meluruskannya karena dalam posisi terduduk kaku. Dia hanya merasakan lelah dan mengantuk setelah semalam kehujanan dan demam seharian. Amanda hanya mematuhi apa kata mamanya agar menunggunya di tempat ini dan jangan pergi kemana-mana. Tapi apalah daya, orang yang ditunggu tidak segera datang, meskipun bilang kalau hanya akan pergi sebentar. Amanda semakin mengantuk. Tubuh yang sehari yang lalu terasa lapar dan kesemutan sudah tidak dirasakannya. Nafasnya semakin pendek tak beraturan. Badannya dingin dan kaku. Meskipun banyak orang yang berusaha menolong, menempelkan jaket dan memberikan minyak kayu putih untuk menghangatkan tubuhnya, anak kecil itu tak kuasa menahan takdir. Tubuhnya semakin pucat dan membiru seperti tidak ada aliran darah di dalamnya. Mata yang semula memandang ke arah jalan raya itu tidak mau menutup meskipun denyut nadi dan nafas sudah berhenti untuk selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika teras musola rumah makan tersebut menjadi riuh. Para penumpang bus yang mau ke kamar mandi dan lewat musola ikut menonton kejadian yang tragis itu karena penasaran. Tak ada yang tahu tentang siapa Amanda, orang tuanya, maupun tempat tinggalnya. Yang membuat mereka merasa merinding ketika anak kecil itu masih membelalakan mata dalam keadaan meninggal dunia, seakan-akan dia menatap orang-orang yang menolongnya. "Serem ya," ucap wanita yang memakai baju kuning kepada temannya ketika menengok mayat Amanda. Wanita itu merasa tubuhnya gemetaran karena ditatap oleh mayat anak kecil tersebut. "Balik yuk, seram," jawab teman yang diajaknya bicara sambil menarik lengan temannya yang terlihat tidak baik-baik saja. Kedua penumpang bus itu menceritakan tentang Amanda kepada penumpang bus yang lain, hingga sebagian orang berbondong-bondong ikut menyaksikan tragedi meninggalnya Amanda. Bukan hanya penumpang bus, karyawan rumah makan bahkan meninggalkan pekerjaannya karena penasaran dengan meninggalnya Amanda. Tapi ketika mereka melihatnya, para karyawan itu bergidik ngeri. Mata Amanda yang belum mau menutup seakan-akan berbicara dan memohon pertolongan kepada semua orang. Begitu pula apa yang dirasakan oleh Shirley, salah satu karyawan rumah makan tersebut. Sebentar dia mendengar sayup-sayup ada suara anak kecil meminta tolong. "Mbak, tolong carikan mamaku." Suara anak kecil itu lirih terdengar oleh Shirley.
Shirley menatap sekeliling. Di tengah kesibukan orang-orang itu, tak ada seorang pun anak kecil yang terlihat kecuali mayat yang ada di depannya. "Mbak," kembali Shirley mendengar suara anak kecil. Sebuah tepukan dingin hinggap di lengan karyawan cantik itu, hingga membuatnya kaget. Seketika jantung Shirley seperti berhenti berdetak karena mengira yang menyentuhnya bukan manusia. "Serem ya, Sher?" tanya seorang gadis yang menepuk lengan Shirley sambil menatap mayat Amanda. Ketika tatapan matanya beralih ke Shirley, gadis yang bernama Rosie itu pun ikut kaget. "Sher, kamu kenapa?" tanya Rosie keheranan. Shirley terlihat pucat, tubuhnya gemetaran. Tiba-tiba saja tubuh Shirley terjatuh, entah pingsan atau meninggal di tempat karena ketakutan. "Jimmy, Rudy, tolong Shirley, pingsan!" teriak Rosie kepada teman-temannya. Para karyawan itu pun mengangkat Shirley ke kamarnya, kamar yang disediakan khusus untuk karyawan rumah makan. Suasana menjadi semakin panik. Kejadian pingsannya Shirley membuat orang-orang yang berkerumun di tempat itu menjauh karena ketakutan. Tinggal beberapa orang saja yang masih tersisa. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Pak Jono kepada pemilik rumah makan. "Untuk sementara kita pindahkan mayatnya ke kamar karyawan. Ada kamar yang kosong kan? Biar aku hubungi pihak kepolisian dulu. Barangkali ada keluarga yang mencari atau yang mengenali anak ini," ucap Pak Ali, pemilik rumah makan. Pak Jono hanya mengangguk, kemudian dia meminta beberapa orang yang berada di situ untuk memindahkan mayat anak kecil tersebut ke kamar kosong karyawan. Sebenarnya kamar itu adalah kamar di mana selama ini menjadi tempat tidur Pak Jono bila enggan pulang ke rumah, karena letaknya mudah dijangkau dekat dengan semua tempat. Pak Jono menatap jenazah terbujur kaku dengan kain jarik tertutup di atasnya. Mata yang tadi terbelalak sudah tertutup berkat doa-doa salah satu penumpang bus. Pak Jono mengingat kalau sehari yang lalu dia sempat berkomunikasi sama Amanda di teras musola. "Siapa namamu, Nak?" "Amanda, Pak." "Kamu kelas berapa?" "Kelas 2 SD, Pak." "Di mana orang tuamu, Nak?" "Mama tadi pamit pergi sebentar." Pak Jono percaya kalau mamanya Amanda hanya pergi sebentar. Tapi setelah beberapa jam kemudian, Pak Jono melihat Amanda masih sendirian di tempat yang sama. Pak Jono baru berpikir kalau ada yang tidak beres. "Mamamu belum datang, Nak." Amanda hanya menggelengkan kepala. "Kamu sudah makan?" tanya Pak Jono lagi yang dijawab dengan gelengan kepala juga. "Kalau begitu ikut Bapak yuk, makan sama Bapak," bujuk Pak Jono, tetapi Amanda bersikukuh menolak. Sebenarnya Amanda kelaparan, tapi pesan dari orang tuanya agar tidak menerima makanan dari orang asing selalu terngiang di telinga anak kecil itu. Apalagi mamanya sudah berpesan kalau jangan kemana-mana. Amanda hanyalah anak kecil yang selalu patuh sama orang tua. Pak Jono merasa iba, dia tidak bisa makan dengan tenang karena mengingat Amanda. Kemudian dia bungkus makanannya sebagian untuk anak kecil itu, tapi tetap saja Amanda menolaknya. "Amanda, aku suapi ya," bujuk Pak Jono. Amanda tambah menggeleng. "Kamu tidak capek duduk di sini dari tadi? Berpindahlah dekat dinding sana, sebentar lagi tempat ini panas," titah Pak Jono sambil menatap sinar matahari yang silau dari arah barat daya. Tapi Amanda tetap menolaknya, hingga Pak Jono merasa kesal, meskipun kasihan. Sore harinya Pak Jono pulang ke rumah karena besok dia mendapat giliran shift sore. Dia tidak menduga kalau Amanda masih berada di tempat itu hingga hari ini. Pak Jono mengira semuanya pasti akan baik-baik saja, tapi nyatanya hari ini ketika Pak Jono baru saja masuk kerja dan menjalankan tugasnya membersihkan halaman, tiba-tiba menjumpai kerumunan orang yang meminta tolong kepadanya agar menolong anak kecil yang menggigil kedinginan. Namun semuanya terlambat. Pak Jono menyesal, seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi.
Andai saja waktu itu dia bisa memaksa Amanda untuk berpindah tempat, atau setidaknya bisa membujuknya makan, mungkin kejadiannya tidak akan setragis ini. Dan mungkin sekarang anak kecil itu masih bisa diselamatkan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Amanda akan menjadi sebuah kisah yang melegenda tentang kepatuhan seorang anak kepada ibunya, hingga menyebabkan dia meninggal. Tapi siapakah ibunya? Dan sekarang dia ada di mana? Di desa yang jauh dari tempat itu, sebuah mobil ambulan mengantar seorang jenazah yang bernama Dewi Ratih. Dialah Mama Amanda. Mama Amanda menjadi korban tabrak lari 4 km dari tempat Amanda ditinggalkan. Sehari yang lalu wanita itu lari dari rumah sang suami karena tidak tahan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya selama beberapa bulan terakhir ini. Saat melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman, bus yang ditumpanginya berhenti di rumah makan tersebut. Sebenarnya pada hari itu Dewi Ratih tidak ingin turun dari bus. Dia membeli bekal di terminal untuk mengganjal perut. Di dalam bus, Dewi Ratih meratapi kejadian demi kejadian yang dia alami. Dari awal perkenalannya dengan Yovan, suaminya, memiliki anak yang membuat Dewi dan suami bahagia, hingga suatu hal membuat suami berubah 180 derajat, yaitu menjadi lelaki yang suka memukul dan menganiaya. Saat memikirkan suaminya itulah tiba-tiba Dewi Ratih ingin buang air kecil ke kamar mandi. Amanda yang melihat sang mama turun dari bus mengikutinya dari belakang. Sadar diikuti Amanda, Dewi Ratih menyuruh Amanda menunggunya sebentar di teras musola dan berpesan, "Jangan kemana-mana ya nak, mama hanya ingin pergi sebentar." Kondisi kamar mandi yang antri dan berdesak-desakan karena berada di tempat umum sangat menyita waktu. Lebih dari setengah jam, Dewi Ratih baru mendapat giliran. Saat Dewi Ratih keluar dari kamar mandi, ada orang yang mengabarkan kalau bus yang dia tumpangi akan segera berangkat. Dewi menjadi gugup. Dengan setengah berlari Dewi menuju ke bus. Saat berlari, sekilas bayangan kekerasan yang dilakukan suami mengejar-ngejarnya. Tamparan demi tamparan, tendangan demi tendangan, seperti baru saja dia rasakan. Hingga tanpa sadar kalau dia telah meninggalkan Amanda di teras musola. "Ada yang ketinggalan, Mbak?" tanya kenaik bus dan sang sopir. Dewi Ratih yang masuk bus terakhir kali menggelengkan kepala. Gelengan kepala Ratih membuat sang sopir memutuskan menjalankan kendaraannya. Dengan perlahan Dewi Ratih berjalan ke arah kursi penumpang, tempat semula dia duduk. Lagi-lagi bayangan perilaku kekerasan yang dilakukan sang suami terngiang di kepalanya. "Sakit, Mas," rintih Dewi Ratih, teringat ketika Yovan menamparnya. Rasanya tamparan itu masih membekas di keningnya saat ini. Selama 9 tahun mereka berumah tangga, baru kali ini Dewi Ratih menerima perilaku kasar dari sang suami. Yovan menjadi temperamental ketika mengetahui Dewi Ratih menghubungi keluarganya di desa. "Untuk apa kamu hubungi keluargamu yang sok suci itu, hah?" teriak Yovan saat memergoki Dewi Ratih berbicara di telepon dengan Larasati adiknya. Ratih langsung menutup teleponnya. Dia bergeming, bibirnya gemetar. Dia tahu bagaimana suaminya membenci keluarganya akibat menolak lamaran Yovan 9 tahun yang lalu. Bahkan ayahnya tidak mau mengakui Dewi sebagai anak bila masih berhubungan dengan pemuda kota yang pernah terkena kasus kriminal tersebut. Yovan sering melakukan tawuran antar pelajar hingga diungsikan ke desanya Dewi Ratih oleh orang tuanya akibat menghilangkan nyawa seseorang. Dari situlah Yovan bertemu Dewi. Kemudian mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pak Dasar, ayah Dewi Ratih yang mengetahui penyebab Yovan diungsikan di desanya, tentu saja melarang Dewi Ratih berhubungan dengan laki-laki tersebut. Namun cinta telah membutakan segalanya. Dewi Ratih kawin lari dengan sang pemuda kota hingga mereka menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Amanda Rika.
Hidup Dewi Ratih laksana Cinderella di rumah Yovan. Yovan sangat pintar memperlakukan Dewi Ratih hingga Dewi Ratih merasa menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Mereka tinggal di perumahan elit di Jakarta, rumah peninggalan orang tua Yovan. Ayah Yovan meninggal sebulan setelah Dewi Ratih melahirkan anaknya, Amanda. Begitu juga dengan ibunya Yovan, nenek Amanda. Itu juga berpulang 3 bulan kemudian setelah meninggalnya sang kakek. Yovan Mulia Hadi, yang merupakan anak tunggal dari pengusaha Harisman Mulia Hadi. Meskipun seorang pemalas, untuk kebutuhan hidup Yovan tidak pernah khawatir karena warisan orang tuanya sangat tidak akan habis 7 turunan. Tabungan, rumah, tanah, dan beberapa perusahaan properti yang saat ini dipegang oleh paman-pamannya adalah miliknya. Bahkan asisten rumah tangga yang mereka miliki adalah orang yang mengabdi kepada kedua orang tuanya bertahun-tahun. Mereka setia karena mendapatkan gaji yang besar. Ada 3 asisten rumah tangga yang berada di rumah Yovan. Mereka sudah bekerja puluhan tahun di kediaman Mulia Hadi. Yovan juga berniat hendak menyewa babysitter untuk Amanda, tapi Dewi Ratih menolak. Dewi Ratih tidak ingin masa-masa pertumbuhan anaknya diasuh oleh orang lain. Bahkan dari makanan, pakaian, keperluan sekolah, semua yang berhubungan dengan Amanda, dia sendiri yang menanganinya. Ditanya malah diam saja, hardik Yovan. Dewi Ratih menatap Yovan dalam-dalam. Aku hanya ingin mendengar kabar keluargaku yang di desa, Pak. Apa itu salah? Bukankah ayahmu sudah mengatakan kalau kamu bukan darah dagingnya lagi bila kamu masih berhubungan denganku? Dan sekarang kamu seperti merendahkan suamimu sendiri dengan memohon minta diakui oleh keluargamu. Sejak kejadian itu Yovan menjadi posesif dan sering uring-uringan. Tak segan laki-laki yang selalu lemah lembut kepada istrinya itu mengucapkan caci maki dan kata-kata kasar. Yovan selalu curiga kalau Dewi Ratih menelpon keluarganya secara sembunyi-sembunyi. Hingga papa Amanda itu sering memukul Dewi Ratih, kemudian menyita ponselnya. Karena tertekan diperlakukan kasar oleh Yovan, Dewi Ratih merindukan keluarganya di desa. Dewi Ratih mencari ponselnya ketika ponsel itu ditemukan oleh salah satu asisten rumah tangganya di almari kamar kosong. Dewi Ratih langsung menelpon keluarganya. Naas, kejadian itu diketahui oleh Yovan, hingga Yovan semakin menjadi-jadi. Tamparan demi tamparan dilayangkan untuk wanita yang dicintainya itu. Kebencian kepada keluarga Dewi Ratih yang teramat dalam membuatnya lupa diri. Yovan yang pada awalnya selalu lembut kepada Dewi Ratih berubah tabiatnya menjadi seorang monster yang mengerikan. Dewi Ratih tersentak saat bus melewati jalan berlubang. Keadaan bus yang sedikit oleng membuatnya tersadar kalau sedari tadi tidak lekas duduk karena teringat kenangan yang menyakitkan selama beberapa bulan terakhir ini. Dan pada saat duduk itulah Dewi Ratih baru tahu kalau Amanda tidak ada. Amanda? Tangan Dewi Ratih meraba kursi yang berada di samping kirinya. Amanda? Panggil Dewi Ratih kepada Amanda sambil berlari dari tempat duduknya, menengok ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan Amanda. Tapi tak didapatinya anak perempuannya itu di dalam bus. Ya Allah, di mana Amanda? Ucap Dewi Ratih panik. Ada apa, Mbak? Tanya ibu-ibu yang berada di belakang tempat duduknya. Ibu tahu anak saya yang tadi duduk di sini, Bu. Tanya Dewi Ratih sambil menunjuk bekas tempat duduk Amanda yang berada di dekatnya. Iya tahu, bukannya tadi mengikuti Mbak? Tanya perempuan itu merasa keheranan. Iya, tadi dia mengikutiku, tapi pada saat aku kembali, Dewi Ratih mengingat-ingat sesuatu. Astagfirullah, Amanda! Barulah Dewi Ratih ingat kalau Amanda berada di depan teras musola. Dan Dewi Ratih sudah berpesan kalau jangan pergi kemana-mana karena dia akan pergi ke kamar mandi sebentar. Ya Allah, tolong Pak, tolong Bu, anakku ketinggalan di rumah makan tadi. Tolong kita kembali ke sana.
Mohon Dewi Ratih berteriak di dalam bus sambil berjingkat-jingkat hingga membuat suasana bus menjadi gaduh. "Kenapa? Ada apa?" tanya seseorang yang entah dari mana asalnya. "Kenapa dengan anaknya, Mbak?" tanya seseorang lagi dari belakang. "Ketinggalan di rumah makan tadi, Pak." "Kok bisa?" tanya orang yang berbaju merah tadi keheranan. Juga para penumpang lain yang memperhatikan. Pak Kenek mendekat. "Kamu itu bagaimana toh, Mbak? Tadi aku dan Pak sopir kan sudah bertanya apakah ada yang ketinggalan atau tidak, dan kamu jawab tidak. Sekarang Mbak mencari anaknya yang hilang. Mana jalannya sudah jauh pula dari tempat tadi. Siapa sekarang yang salah coba? Lagi pula bagaimana mungkin seorang ibu tidak tahu kalau anaknya ketinggalan, padahal dalam keadaan sadar?" ucap Pak Kenek bus dengan nada emosi. "Maafkan saya, Pak. Tolong Pak, tolong kembali ke rumah makan tadi. Aku ingat kalau anakku Amanda masih berada di sana. Dia pasti sedang menungguku. Dia adalah anak yang pintar, Pak," ucap Dewi Ratih sembari menangis. Dia sangat menyesal karena melupakan Amanda. "Ya nggak bisa toh, Mbak. Ini sudah jauh. Salahnya sendiri anak kok ditinggal sembarangan. Kami dari awal sudah mengingatkan. Kalau kita kembali, Mbak akan merugikan banyak orang." "Nggak apa-apa, Pak. Kasihan anaknya. Kita balik lagi ambil anaknya Mbak ini dulu. Nanti lanjutkan perjalanan," ucap ibu-ibu yang berada di belakang Dewi Ratih. "Tidak bisa, Bu. Aku ada keperluan penting. Nanti terlambat kalau bus ini balik," ucap salah satu penumpang yang jauh dari arah belakang. Seketika kondisi bus menjadi ramai. Perbedaan pendapat antara yang harus balik dan terus lanjut 40-40. Yang 20% menyarankan agar Dewi Ratih turun dari bus ini dan menjemputnya dengan transportasi yang lainnya. Akhirnya Dewi Ratih memutuskan akan menjemput Amanda sendiri. "Turunkan saya di sini, Pak." Semua orang yang berseteru di dalam bus langsung berhenti berbicara. Dewi Ratih sudah memutuskan ini adalah jalan yang terbaik daripada banyak perdebatan di dalam bus. Meskipun sebagian orang menyayangkan kejadian itu, bagi orang yang memiliki rasa solidaritas tinggi, pasti mereka miris dengan peristiwa yang dialami oleh Dewi Ratih. Seorang anak tertinggal dengan ibunya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Dewi Ratih akhirnya turun di tengah jalan. Kadang Dewi tidak habis pikir, kenapa dia berani melakukan hal senekat ini. Pergi dari rumah tanpa pamit kepada suami. Kemarin malam setelah pukulan yang kesekian kalinya, Dewi mengemasi beberapa lembar pakaiannya dan pakaian Amanda. Saat Yovan terlelap, Dewi Ratih menggendong Amanda yang sedang tertidur. Wanita itu pergi dari rumah yang selama 9 tahun dia naungi, dalam suka maupun duka. Dewi Ratih berusaha mengabaikan mendung tebal yang menggantung di langit semenjak dia keluar rumah. Dengan menggendong tubuh Amanda yang semakin lama semakin berat, Dewi menyusuri jalanan di malam hari, berusaha mencari tempat yang aman agar bisa menghubungi ojek online. Belum sampai setengah jam, ojek online pun datang tepat pada saat datang hujan gerimis. Dewi Ratih menurunkan Amanda dari gendongannya, lalu ditaruh di atas boncengan tukang ojek online. Kemudian Dewi Ratih duduk di belakangnya. Karena merasa terjepit, Amanda membuka matanya dan menatap ke atas, ke kiri dan ke kanan. "Amanda di mana, Mah?" "Amanda mau Mama ajak jalan-jalan." "Jalan-jalan kemana, Mah? Kok tidak pakai mobil Papa?" tanya Amanda sambil menatap sekeliling jalanan yang dia lalui. "Papa sangat sibuk, sayang. Makanya Amanda Mama ajak ke rumah nenek di Kunduran." "Kunduran di mana, Mah?" tanya Amanda yang sejak lahir memang tidak tahu di mana rumah nenek dan kakeknya dari pihak Mama. Sehingga membuat Amanda semakin bingung. Amanda juga tidak tahu cerita tentang mereka. "Nanti kita naik bus besar ke arah timur, sayang." Hujan semakin deras. Dewi Ratih menutupi tubuh Amanda dengan tubuhnya agar tidak kedinginan. Jas hujan yang disediakan oleh tukang ojek online sangat kecil, tidak mampu menampung tubuh mereka berdua. Malam pun semakin larut.
Ojek online yang membawa ibu dan anak itu berjalan menuju terminal rambutan. Dewi Ratih dan Amanda turun di terminal Jakarta dalam keadaan basah, hanya kepala sampai dada saja yang kering. "Mau kemana, Mbak?" tanya salah satu kenek bus. "Mau ke Blora, Pak, ke Kunduran. Kebetulan ini ada bus Surabaya, langsung mau berangkat," ucap kenek tersebut sambil mengarahkan Dewi Ratih dan Amanda menuju ke tempat bus yang dia maksud. Karena perjalanan yang mendadak, Dewi Ratih tidak sempat berganti pakaian. Dia mengeluarkan pakaian dari dalam tasnya untuk mendobeli pakaian Amanda yang sedari tadi kedinginan akibat kehujanan. Kebetulan saat itu ada pedagang asongan. Dewi Ratih membeli beberapa kue untuk mengganjal perutnya dan Amanda selama di perjalanan. Dalam perjalanannya, bus tersebut hanya berhenti sekali saja saat mengisi bahan bakar. Kemudian siang harinya berhenti di rumah makan untuk istirahat, sholat, dan makan. Dan di rumah makan itulah terjadi peristiwa yang menyebabkan mereka berpisah hingga saat ini. Dewi Ratih tidak percaya kalau dirinya semarah ini hingga pergi dari rumah. Bahkan dia tidak menyangka saat ini sudah dalam perjalanan pulang kampung. Padahal sudah lama sekali Dewi dan Jovan berumah tangga. Harusnya dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik-baik. Dewi Ratih tidak percaya bukan hanya tentang perilaku Jovan saja yang berubah, tetapi ada yang ganjil yang saat ini Dewi rasakan. Semua yang dia lalui terasa seperti mimpi. Perasaan Dewi yang tiba-tiba saja membenci sang suami, kemudian tiba-tiba berubah sadar, seperti ada yang mengendalikannya. Dewi Ratih menunggu bus kota lewat. Berkali-kali banyak kendaraan berlalu lalang, tapi tak didapatinya bus ataupun angkutan umum yang menuju rumah makan di mana Amanda ditinggal. Dewi putus asa. Akhirnya dengan berjalan kaki, wanita malang itu nekat menyusuri jalan raya untuk menjemput Amanda yang tertinggal. "Pasti belum jauh karena bus tadi jalannya belum lama," ucap Dewi Ratih menghibur diri sendiri. Padahal jalan yang dilaluinya masihlah panjang. "Maafkan ibu sayang, kenapa sampai melupakanmu?" rutuk Dewi Ratih menyesali diri. Sambil berjalan, Dewi Ratih menengok ke arah jalan. Barangkali ada bus yang lewat ataupun angkot yang lewat. Tapi nihil, sudah setengah jam perjalanan, tak didapatinya kendaraan yang diinginkannya. Dewi Ratih kelelahan. Dibayangkannya Amanda yang sedang menunggunya. Anak itu selalu patuh perintah ibu dan ayahnya. Disuruh makan, mandi, cuci tangan, tidak pernah rewel sejak kecil. Amanda juga anak yang pintar dan rajin belajar. Bahkan tahun lalu Amanda mendapat peringkat 3 di kelasnya. Ya Allah, Amanda. Dewi Ratih masih mencoba cara lain, yaitu berusaha menghentikan beberapa kendaraan bermotor. Barangkali mereka bersedia memboncengkannya. Tapi tak satu pun kendaraan itu mau berhenti. Dewi Ratih juga berusaha menghentikan truk-truk bermuatan batu, siapa tahu mau menolong. Tapi sopir dan kenek truk itu hanya melihatnya sambil lewat begitu saja. Tak putus asa, Dewi Ratih terus saja berjalan sambil berusaha meminta tolong. Barangkali ada orang yang mau memboncengkannya. Tapi sepertinya usahanya sia-sia. Saat Dewi Ratih berjuang untuk menjemput Amanda, udara terasa mencekik paru-paru. Aroma knalpot dan suara bising berlalu lalang. Amanda, anak perempuan itu, masih setia dengan pesan sang mama kalau tidak akan pergi kemana-mana. Amanda resah, belum pernah sang mama meninggalkannya selama berjam-jam seperti ini. Dia ingin berpindah tempat karena merasa kesemutan dan tidak nyaman. Tapi lagi-lagi dia mematuhi perintah sang mama agar jangan kemana-mana. Akhirnya Amanda memilih duduk diam di tempatnya. Sejenak timbul rasa lapar yang dirasakan oleh anak itu. Apalagi ketika Amanda mengamati orang-orang yang sedang makan di rumah makan dengan dinding depan terbuka tersebut. Amanda hanya bisa menelan ludah saat melihat ada anak kecil disuapi mamanya. Sebenarnya banyak pula orang yang iba dengan menawari Amanda makanan. Tapi anak perempuan itu menggeleng. Amanda hanya perlu menunggu mamanya sebentar lagi untuk membelikannya makanan.
Nyatanya orang yang ditunggu tidak lekas datang. "Ibunya di mana, Nak?" tanya Bu Sarita, pedagang asongan yang sering mangkal di sekitar rumah makan. "Mama tadi bilang katanya dia pergi sebentar." "Kamu tadi naik bus apa? Soalnya bus yang datang tadi siang sudah pergi semua. Sudah berganti bus yang baru. Sedangkan aku lihat kamu berada di sini semenjak tadi siang." Amanda menggeleng. Kemudian Amanda menatap ke arah halaman rumah makan yang digunakan parkir bus kota. Bisa jadi bus yang dia tumpangi telah pergi, tapi tidak mungkin ibunya meninggalkannya begitu saja. Amanda masih tetap menunggu di tempatnya sampai ibu tercintanya datang. Saat melihat ke arah jalan raya, Amanda bahagia karena melihat mamanya. Dewi Ratih tampak berusaha menyeberang jalan. Tapi saat Amanda berpaling, bayangan sang mama menghilang. Kemudian Amanda melihat ke arah jalan raya lagi. Mamanya sedang mencoba menyeberang jalan. Lagi-lagi Dewi Ratih menghilang. Amanda memilih menatap ke arah jalan raya selalu dan tidak berpaling karena takut kehilangan bayangan mamanya lagi. Tapi semakin Amanda memperhatikannya, bayangan itu seperti sebuah film yang diputar berulang-ulang. Dewi Ratih melakukan kegiatan yang sama, yaitu berusaha menyeberang jalan, tapi selalu gagal. "Apakah aku perlu menjemput mama?" pikir Amanda. Anak kecil itu semakin tidak sabar untuk bertemu sang mama. "Bus yang datang siang tadi sudah pergi semua, Nak. Mamamu tadi pamit kemana?" tanya Bu Sarita. Pedagang asongan itu menjeda pertanyaannya. "Apa kamu yakin mamamu akan segera datang?" Lagi-lagi Amanda menggeleng. Amanda memang tidak tahu mamanya pergi kemana. Yang dia tahu kalau Dewi Ratih hanya berjalan ke arah kamar mandi, kemudian berlari ke arah jalan raya. Lalu Amanda sejak tadi mengamati kalau mamanya itu memang berada di jalan raya. Entah sedang apa, karena berusaha menyeberang jalan tidak sampai-sampai. Apakah mama menunggu atau mencari sesuatu yang hilang? Lagi-lagi banyak yang iba kepada anak kecil itu. Orang yang lewat, pedagang asongan, bahkan petugas kebersihan, semua menaruh hati padanya. Tidak satupun dari mereka yang tidak berbuat baik kepada Amanda. Menawari Amanda makanan dan berusaha membujuk anak itu agar bergerak dari tempat duduknya. Tapi karena titah sang mama kalau jangan menerima makanan dan jangan percaya kepada orang asing, Amanda pun tidak berani menerima pemberian dari orang lain, walaupun hanya segelas air mineral. Hari mulai petang, Amanda masih setia menanti sang mama di teras musola. Mendung tebal sudah menghiasi langit, yang kemudian diikuti kilatan petir menggelegar, membuat anak kecil itu pun ketakutan. Ada beberapa orang yang sholat di musola. Mereka bahkan tidak berani keluar dari tempat ibadah tersebut karena hujan disertai angin kencang tiba-tiba datang. Tubuh Amanda yang berada di tepi tentu saja basah karena terkena air hujan yang sangat deras. "Dek, jangan di situ, masuk sini. Hujan, dingin, nanti masuk angin," ucap karyawan rumah makan yang sholat di musola, berusaha membujuk Amanda agar masuk ke tempat ibadah itu. Tapi Amanda bergeming, dia tidak peduli, bahkan orang mengkhawatirkannya. Meskipun semakin malam, hujan semakin deras, hingga tubuh ringkih mungil itu menggigil kedinginan. Gigi Amanda gemerutuk karena kedinginan. Matanya selalu saja menatap ke arah jalan raya, tak berkedip, seakan-akan melihat mamanya benar-benar hendak berusaha mau menyeberang jalan tetapi selalu gagal. "Mama, kamu tampak dekat, tapi kenapa terasa jauh? Aku tahu itu kamu, Ma, tapi kenapa tidak segera menjemput Amanda?" ucap Amanda dengan tubuh gemetaran. Sementara itu Dewi Ratih yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat Amanda masih saja melamun. "Mama menangis?" tanya Amanda. Lagi-lagi Dewi teringat kegiatannya di rumah akhir-akhir ini. Amanda dengan polos bertanya kepada Dewi Ratih saat mamanya itu menangis akibat mendapat tamparan dari Yovan, ayah Amanda.
Sebenarnya Dewi Ratih sudah menghindari Amanda dengan pergi ke dapur agar tidak mengetahui kesedihannya. Tapi Amanda justru menyusulnya. "Tidak, Mama tidak menangis, Nak. Mama hanya mengiris bawang," jawab Dewi Ratih waktu itu, yang kebetulan memang sedang mengiris bawang. "Memangnya bawang bisa membuat orang mengeluarkan air mata ya, Ma?" "Amanda ingin mencobanya, nanti Amanda pasti akan mengeluarkan banyak air mata," jawab Dewi Ratih sambil memaksakan tersenyum. Wanita itu menghapus air matanya dengan menggunakan punggung telapak tangan. Bukannya hilang air mata Dewi, tapi justru bertambah deras karena mendapat rasa perih dari tangan yang habis memegang bawang. Dewi Ratih memeluk Amanda. Tangisnya pecah begitu saja. Tidak dapat menahan rasa haru. Amanda semakin pintar. Dewi Ratih tidak ingin Amanda sampai tahu kalau mamanya seringkali mendapat siksaan fisik dari Yovan, ayahnya. Dewi tidak ingin anaknya berpikir buruk tentang sang ayah. "Amanda jangan nakal ya," pesan Dewi Ratih sambil mencium pipi Amanda berulang-ulang. Bayangan-bayangan kejadian di rumah masih saja terngiang di kepala. Tanpa terasa Dewi sudah berjalan sangat jauh hingga tiba di sebuah jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Jalan yang terletak di Jalan Arum Dalu, Kota Wirosari. Jalan dengan turunan curam dan berbelok seperti huruf S. Itu kini Dewi berada di sana. Ketika Dewi Ratih memikirkan Amanda, wanita itu tidak memperhatikan posisi jalannya. Pikirannya seperti mengembara, tak tentu arah. Dalam keadaan kosong dan tubuh sempoyongan karena capek, tiba-tiba dari arah timur sebuah truk ugal-ugalan tidak bisa mengendalikan kemudinya. Dan pada saat itu, di depannya ada seorang Dewi Ratih yang nyelonong berjalan ke tengah jalan. Seketika, wanita malang itu tertabrak, lalu terpelanting ke atas dan terlempar sejauh 3 meter ke tepi jalan. Dewi Ratih meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Kepalanya timbul retak-retakan halus tak kasat mata. Tubuhnya penuh dengan cairan merah dan beraroma anyir. Sementara truk yang menabraknya melarikan diri dan tidak bersedia bertanggung jawab. Bu Lasmi, nenek Amanda, seakan mendapat firasat tentang kematian Dewi Ratih. Dia bermimpi kalau giginya tanggal. "Ada apa toh, Bu? Masak dari pagi kok nggak matang-matang, seperti sedang berduka saja," ucap Pak Dasar, kakek Amanda. "Nggak tahu, Pak, tiba-tiba saja perasaanku nggak tenang. Tadi malam aku bermimpi kalau gigiku tanggal 2, dan sekarang aku selalu memikirkan Dewi Ratih dan Amanda. Setelah anak bungsumu itu menelpon yang terakhir kali, kenapa hatiku terasa tidak tenang? Apakah terjadi sesuatu padanya?" ucap Bu Lasmi gelisah. "Coba suruh Laras untuk telepon kakaknya, Bu," pinta Pak Dasar. "Aku takut kalau suaminya marah, Pak." "Coba saja dulu, jangan berpikir negatif. Apakah Yovan selamanya tak ingin bertemu dengan kita? Meskipun kita berlaku kurang baik kepadanya, tapi kita kan orang tua Dewi Ratih, mertuanya. Dia tidak bisa memungkiri itu." Bu Lasmi langsung menyuruh Laras untuk menelpon Dewi Ratih. Saat menelpon kakaknya, yang mengangkat ternyata seorang polisi. Polisi itu justru mengabarkan kalau Dewi Ratih meninggal dunia karena tabrak lari dan meminta agar keluarganya mengurus kepulangan jenazahnya. Laras hampir saja menjatuhkan ponselnya karena jarinya seperti hilang tenaga. Laras menghampiri Bu Lasmi dan berkata, "Ibu yang sabar ya, Bu," ucap Laras menutup mulutnya, menahan tangis. "Ada apa, Toras?" Mengetahui gelagat yang kurang baik, Pak Dasar yang tadinya duduk di ujung bangku mendekati Laras dan juga Bu Lasmi. "Mbak Dewi, Bu." "Iya, Mbakmu Dewi kenapa?" tanya Bu Lasmi tidak sabar mendengar berita yang hendak disampaikan oleh Laras. Mbak Dewi kecelakaan, Bu." Akhirnya Laras bisa menyampaikan berita duka itu kepada ayah dan ibunya dengan tangisan yang sudah tidak dapat dia bendung. "Apa kamu bilang, Ras?" tanya Bu Lasmi. "Ibu salah dengar kan?"
Tidak Bu, tadi yang menyampaikan pihak kepolisian Mbak Dewi menjadi korban tabrak lari di Jalan Arum Dalu, Weleri. Dewi, jerit Bu Lasmi. Laras memeluk ibunya dan ikut menangis. Dewi, anakku. Dewi. Bu Lasmi menjatuhkan dirinya ke tanah dan berguling-guling karena syok. Pak Dasar berusaha membangunkan dan menenangkannya, tapi Bu Lasmi terus saja meronta. Kakinya menendang ke segala arah. Pak Dasar terus saja berusaha menenangkan istrinya. Didekapnya erat sang istri dengan sepenuh tenaga agar berhenti meronta. Melihat keadaan ibunya, Laras juga tidak bisa menolong. Tubuhnya sendiri masih gemetaran, sementara anaknya yang tadi tidur di kamar membutuhkan uluran tangan karena terbangun dan menangis histeris akibat mendengar keributan. Para tetangga Bu Lasmi pun berdatangan ingin melihat apa gerangan yang terjadi. Mereka berlari mendekat saat mendengar tangisan dari rumah Pak Dasar. Setelah Bu Lasmi agak tenang, barulah mereka tahu kalau keluarga Pak Dasar tertimpa musibah, yaitu Dewi Rati meninggal dunia karena kecelakaan. Yang jadi misteri, kenapa Dewi Rati kecelakaan di Jalan Arum Dalu? Sedang apa dia berada di sana? Banyak pertanyaan keluar dari mulut orang-orang di rumah itu, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Sementara itu di rumah makan, sehari setelah kematian Dewi Rati, sehari pula Amanda setia menanti mamanya di teras musola. Amanda semakin resah, dipeluk kedua lututnya untuk menahan tubuhnya yang menggigil akibat terpaan angin dan hujan kemarin malam. Baju yang ada di tubuhnya kering di badan, bahkan anak kecil itu tidak tahu kalau tubuhnya mulai demam, mungkin juga masuk angin. Tiba-tiba secara perlahan Amanda merasakan tubuhnya melayang, dan suara-suara ramai terdengar berdengung seperti tawon yang sedang mengerubunginya. Entah apa yang terjadi, Amanda sudah melihat tubuhnya tertutup kain kafan di sebuah kamar ditemani seorang laki-laki yang merupakan petugas kebersihan di rumah makan tersebut. Pak, kenapa aku ada di sini? Kenapa pakaianku putih-putih semua? Tanya Amanda kepada petugas kebersihan itu. Pak Jono, petugas kebersihan rumah makan, sebentar merasa ada yang berbeda dengan angin di sekitarnya. Laki-laki tua itu menatap sekeliling, seperti ada seseorang yang memperhatikannya dan mengajaknya berbicara. Pak, mau diapakan tubuhku? Sayup-sayup suara Amanda tertangkap oleh indera pendengarannya. Pak Jono menatap sekeliling, bulu kuduknya meremang. Dipeganginya lehernya. Laki-laki berusia 60 tahun itu seperti merasa kalau ada angin yang lewat di belakangnya. Pak Jono semakin ketakutan ketika aroma melati tiba-tiba menguar di kamar yang kini dia tempati untuk menjaga mayat Amanda. Untuk mengurangi ketakutannya, Pak Jono keluar. Laki-laki itu duduk di kursi taman depan mes karyawan yang lain. Tapi Pak Jono merasa kalau hari ini sangat sunyi, tidak seperti hari-hari biasanya. Ah, mimpi apa aku bisa berduaan dengan mayat? Gumamnya dalam hati. Kemudian Pak Jono berjalan untuk mencari teman. Sepi, pada kemana ya? Pak Jono menatap sekeliling, kebingungan. Laki-laki tua itu baru kali ini merasa sendirian, bersama mayat pula. Tiba-tiba pandangannya mengarah pada musola, tempat di mana Amanda duduk menunggu ibunya. Seketika bulu kuduk Pak Jono kembali berdiri semua. Anak kecil itu. Telunjuk jarinya mengarah kepada Amanda. Kemudian kepalanya menengok ke belakang, memperhatikan mayat yang terbujur kaku di kamar dari kejauhan. Pak Jono melihat Amanda masih duduk berada di depan musola seperti yang kemarin dia lihat, dengan posisi yang sama dan pandangan mata yang mengarah ke jalan raya. Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Jono mengucapkan istighfar, kemudian berulang-ulang mengucapkan takbir untuk mengusir ketakutan pada dirinya. Laki-laki berusia 60 tahun tersebut berlari menuju rumah makan untuk meminta pertolongan.
Sampai di rumah makan, ternyata kondisi rumah makan juga sangat sepi. Kenapa sepi sekali? Pak, pada kemana mereka semua? Tanya Pak Jono sambil menatap sekeliling. Kemudian laki-laki tua itu mengingat kalau Charlie tadi siang pingsan. Mungkin mereka berkumpul di sana, ucap Pak Jono kepada dirinya sendiri. Dengan tergesa-gesa Pak Jono kembali ke mes karyawan, tepatnya ke kamar mes wanita. Mbak Charlie, panggil Pak Jono dengan suara gemetaran. Tidak ada sautan dari kamar Charlie. Mbak, Pak Jono berusaha membuka pintu. Ternyata kamar Charlie tidak dikunci. Shh. Rosi memberi kode kepada Pak Jono agar jangan berisik. Sepi sekali di luar, bisik Pak Jono sambil menutup pintu. Baru kali ini petugas kebersihan itu memasuki mes wanita. Dan ternyata semua karyawan berkumpul menjadi satu di kamar ini, kecuali karyawan dapur. Shh. Semua orang memberi kode kepada Pak Jono agar jangan mengeluarkan suara. Mama, suara Amanda terdengar pelan dari kejauhan. Dan sepertinya semua orang yang berada di kamar itu mempertajam pendengarannya, karena belum yakin apa yang mereka dengar. Mama, jerit Amanda. Seketika membuat seluruh penghuni kamar menjadi panik. Dan tiba-tiba kilat disertai petir menyambar-nyambar, membuat Yesi dan kedua temannya terlonjak kaget. Mereka menjerit, tidak jadi keluar kamar. Novi langsung berlari dan meloncat ke atas dipan satu-satunya di ruangan itu. Dipan yang sama yang dipakai Charlie berbaring dalam keadaan pingsan. Aku di sini saja, ucap Novi sambil ketakutan. Wanita itu duduk di tempat tidur dan menarik selimut yang berada di bawah kaki Charlie untuk menutupi lututnya. Hujan semakin deras, petir dan kilat bersaut-sautan. Suasana kamar dengan ukuran 3 x 2 meter itu sesak oleh karyawan. Harusnya hanya 1 atau maksimal 2 saja penghuninya. Tapi tampaknya malam ini kamar yang sempit itu dihuni oleh 9 orang. Di sini Pak Jono sudah keluar ya. Karena tidak tahan, Yesi menyeret Rosi dan memaksanya agar mengikutinya. Dengan cepat Yesi mengajak Rosi keluar dari kamar Charlie dan berlari ke belakang. Jangan kencang-kencang tariknya, Yes, nanti aku bisa terjatuh. Yesi melonggarkan cengkramannya di tangan Rosi. Mereka berdua melewati lorong mes karyawan menuju ke toilet yang letaknya di belakang kamar terakhir. Aduh, kenapa toiletnya seperti jauh sekali? Yesi terus saja berlari dan berlari, begitu pula dengan Rosi. Tapi mereka berdua tidak segera sampai ke toilet. Mereka seperti lari di tempat. Rosi melihat ada yang ganjil dengan perjalanan mereka ke toilet. Yes, kamu merasa ada yang aneh nggak sih? Aneh kenapa, Ros? Yesi terus saja berlari sambil berbicara. Berhenti coba. Rosi ingin memastikan sesuatu. Kamu ingin aku mati berdiri karena ketakutan dengan mengajak berhenti? Bukan begitu, berhenti coba. Janganlah, Ros, ayo percepat larinya biar segera sampai ke toilet. Maka dari itu, Yes, sedari tadi kita berlari, aku merasa tidak sampai-sampai. Hah? Gimana? Coba perhatikan Yesi Ronawati yang selalu merona sepanjang hari. Jangan bercanda kamu Tidak, aku tidak bercanda. Coba kamu perhatikan, sedari tadi kita berlari, kenapa masih berada di depan kamarnya Novi? Kita seperti berlari di tempat. Yesi menghentikan larinya. Dia menatap pintu kamar yang berada di samping kirinya. Di situ terpampang jelas tulisan nama Novi dari kain flanel yang menempel indah di dinding pintu dengan hiasan bunga dan kupu-kupu di sisi kiri dan kanannya. Semua orang yang bekerja di situ tahu, bahwa tak membaca namanya pun tahu kalau empunya kamar tersebut adalah Novi. Dia suka sekali menghias kamarnya dengan benda warna-warni, juga memiliki koleksi boneka yang banyak sekali. Iya, kenapa kita masih berada di sini? Tiba-tiba saja tercium aroma kembang yang menyengat. Yesi mempererat pegangannya ke lengan Rosi. Rosi yang sebenarnya paling berani di antara semua orang, nyalinya menciut juga menghadapi situasi semacam ini.
Perempuan itu menatap ke sekitar dengan tubuh gemetar. Dari kejauhan tampak bayangan anak kecil. Dialah Amanda. Rambut Amanda yang sedikit di bawah bahu terurai acak-acakan. Dia akan tampak buruk sekali bila dari dekat. Matanya menghitam. Ada bekas air mata yang menghitam pula di pipi kiri dan kanannya. Tubuh Amanda tampak kusut, terpancar aura harapan dan putus asa. "Ros, gimana Ros? Aku takut Ros." Bahkan Yesi belum menyadari kalau Amanda berjalan ke arah mereka. Yesi merasa bulu kuduknya berdiri semua. Tubuhnya merinding dan menggigil. Menyadari ada penampakan Amanda, Rosie berusaha tenang. Dia takut bila Yesi pingsan seperti Shirley. "Kita berjalan perlahan-lahan ke belakang. Aku hitung sampai 3. Kita lari sama-sama," ucap Rosie sambil berusaha menahan lututnya yang bergetar. Tapi bukannya sedari tadi kita lari di tempat." "Sudahlah, kita usahakan dulu. Katanya kamu ingin pipis." Iya. Sementara itu Amanda mendekat karena melihat ada 2 orang wanita yang sedang berlari dari kejauhan. Dia berpikir barangkali salah satu dari antara mereka adalah mamanya. Mama. Amanda terus saja mengeluarkan air mata. Ada ketakutan yang menyelinap di dalam dadanya. Dia takut kehilangan mama tercintanya. Hantu anak perempuan itu menatap pergerakan Yesi dan Rosie. Sebenarnya Amanda merasa aneh saat melihat apa yang dilakukannya berpengaruh terhadap orang lain. Amanda menjadi semakin bingung. Sebenarnya kekuatan seperti apa yang sekarang dia miliki? Saat memikirkannya, tiba-tiba konsentrasi Amanda goyah. 1, 2, 3, lari! Rosie memberi aba-aba kepada Yesi, dan akhirnya mereka berdua benar-benar bisa lari menuju ke toilet. Melihat orang yang hendak dituju lari, Amanda baru paham bila apa yang dia lakukan bisa berpengaruh dengan sekitarnya. Setidaknya aku ingin tahu apakah salah satu di antara mereka adalah mamaku, atau mungkin aku bisa meminta bantuan kepada mereka untuk menemukan mamaku. Gumam Amanda. Amanda terus saja menyusuri lorong mes karyawan. Keadaan amat sepi menyeramkan. Hantu anak perempuan itu tetap penasaran dengan apa yang dia lihat. Apakah benar ada mamanya atau bukan? Akhirnya Amanda memutuskan untuk melayang. Dia mengikuti kedua karyawan rumah makan tadi, yaitu Yesi dan Rosie. "Akhirnya kita bisa lari, Ros." Sementara itu Rosie yang berada di belakang. Yesi menyadari kehadiran Amanda. Angin di belakang Rosie berdesis, bulu kuduknya merinding. "Mah." Belum genap Amanda menyebut mama, Rosie menoleh. Amanda kaget, ternyata perempuan yang dia panggil bukan mamanya. Lain halnya dengan Amanda, Rosie tak kalah kaget. Gadis pemberani tersebut sudah goyah keberaniannya. Ia bukan hanya gemetar ketakutan melihat penampakan yang ada di depannya. Rosie tak mampu berbicara, apalagi berteriak meminta tolong. Mulutnya seperti terkunci, kakinya sudah tak mampu lagi berlari. Anak perempuan yang ada di depannya itu adalah benar mayat yang dia lihat di depan musola. Dia bukan hanya melotot, matanya menonjol keluar dengan warna putih yang melebar. Di seputar mata dikelilingi lingkaran hitam dengan bekas lelehan air mata di pipi kiri dan pipi kanan. "Mbak, bukan mamaku. Mamaku ada di mana? Apakah wanita yang lari itu?" tanya Amanda dengan suara parau sambil menunjuk Yesi yang sama sekali belum tahu bila Amanda sudah membuat Rosie terpatri di tempatnya. Rosie tidak menjawab. Ucapan Amanda yang polos terdengar amat menakutkan. Jangankan menjawab, Rosie tak sedikit pun mampu menggerakkan bibir maupun tubuhnya. "Ya sudah, kalau tidak mau menjawab, aku mau melihat sendiri apakah wanita itu mamaku atau bukan," ucap Amanda dengan logat polosnya sambil melayang pelan mengejar Yesi. Hujan deras membawa udara dingin sampai ke sumsum tulang.
Yesi merasa berdebar sekaligus lega karena sudah dekat toilet. Aroma melati yang khas tiba-tiba menyambut kedatangannya. Yesi mengendus-endus hidungnya dan berusaha mencari asal aroma kembang itu. Saat ingat kalau di sekitarnya tidak ada tanaman, Yesi jadi merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Dia merasa kalau ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Tentunya hal tersebut membuat Yesi merasa takut bila buang air kecil di dalam toilet sendirian. Dia berencana mengajak Rosi ikut serta masuk ke dalam menemaninya buang air kecil. Kalau seandainya Rosi tidak mau, rencananya akan dipaksa, biarpun dia akan dicap sebagai seorang penakut. Biarkanlah, toh sekarang semua terkuak kalau sebenarnya orang yang berada di kamar Shirley adalah penakut semua. Pada dasarnya semua orang tampak aslinya pada hari ini. Bahkan si Rudy dan si Jimmy yang sok keren pun nggak punya nyali keluar dari kamar Shirley. Apalagi si Davin yang bertingkah laku seperti cewek. Si Davin bila berbicara dia tampak parno, apalagi bila ada horornya. Sok meluk-meluk Jimmy dan Rudy. Padahal bila diperhatikan Davin paling tampan di antara semuanya. Wajahnya lebih mirip aktor Korea. Tapi karena tingkah lakunya yang kemayu membuat semua orang menjadi geli padanya. Begitu juga dengan Pak Jono. Harusnya dia bisa menjadi panutan buat semua orang agar tidak takut sama makhluk yang bernama hantu. Tapi nyatanya dia juga berada di kamar Shirley untuk menghindari penampakan. Pak Jono bahkan memilih duduk di pojokan. "Ros, ikut masuk ke dalam toilet yuk," pinta Yesi. Sesuai isi yang ada di pikirannya. Akhirnya Yesi berkata juga. Orang yang dipanggilnya tidak menyaut, hening. Yang ada hanya desiran angin yang bergerak pelan menuju ke arahnya. "Ros." Yesi memanggil Rosi untuk kedua kalinya sambil menengok ke belakang. Tangannya berusaha menggapai tangan temannya yang tadi sempat terlepas. "Rosi." Yesi tercekat, tubuhnya gemetar ketika orang yang dipanggil tidak ada di belakang. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, yaitu muka Amanda. Mulut gadis itu menganga, lidahnya terasa keluh dan tidak dapat menelan ludah. Yesi melihat penampakan yang saat ini ada di dekatnya. Bukan Rosi yang datang, tapi justru Amanda. Hantu anak perempuan itu, bahkan Yesi menyentuh mukanya yang sedingin es. Muka Amanda dan Yesi sangat dekat, bahkan karena terlalu dekatnya, muka Yesi dan muka Amanda berjarak tidak lebih dari setengah meter. Hantu anak perempuan yang baru saja berpulang itu menatap Yesi dengan pandangan yang mengerikan. Rambutnya terurai acak-acakan, matanya melebar putih semua. Pupilnya tampak kecil seperti tai lalat di tengah mata. Kelopak matanya menghitam, juga ada bekas luapan air mata di sisi kiri dan kanan pipi, mirip luka hasil cakaran. "Aku kira mama," ucap Amanda bersamaan saat Yesi melepas tangannya. Mata Yesi terpampang jelas menatap Amanda. Namun betapa kecewanya hantu anak perempuan itu. Wanita yang diharapkan adalah mamanya, ternyata orang lain. Dia tampak cantik, bahkan lebih cantik dari Mama Dewi, yang menurut Amanda paling cantik di antara perempuan yang pernah dia lihat sebelumnya. Yesi berdiri mematung, rasa takutnya melebihi batas kenormalan. Yesi tidak menyangka akan berhadapan dengan Amanda seorang diri. Karena terlalu kagetnya Yesi tak dapat menahan hasrat buang air kecilnya. Tiba-tiba karyawan paling cantik itu merasa ada cairan hangat yang menyusuri kedua kakinya. Yesi sadar kalau saat ini dia sudah pipis di celana. Yesi ternyata tidak mampu menatap wajah Amanda terlalu lama. Wanita itu tumbang, tak sadarkan diri, karena melihat wajah Amanda yang mengerikan. Dengan keberanian yang tersisa, Rosi berlari sekuat tenaga kembali menuju ke kamar Shirley. Bunyi dentuman keras terdengar saat Rosi masuk dalam kamar. Perempuan tomboy tersebut refleks membanting pintu dengan keras karena takut terkejar Amanda. "Astagfirullah Rosi, ngagetin orang saja."
Rosie langsung mengunci pintu kamar Shirley tanpa basa-basi. Ros, Yesi, di mana? Kenapa kamu sendirian? Ditanya malah bengong. Yesi, kamu tinggal di mana? Mana kamar kamu kunci pula? Astagfirullah, iya Yesi, dia tadi pingsan di depan toilet karyawan. Kenapa dia kamu tinggal? Gimana sih kamu, Ros? Tolong Jim, Ruth, gotong Yesi kemari. Mana kuat aku angkat Yesi sendirian. Kita persingkat ceritanya ya. Di sini semua karyawan telah ditampakkan arwah Amanda yang mencari mamanya. Semua orang yang berada di dalam kamar Shirley lagi diuji jantungnya. Sedari tadi jantung mereka berdetak tak beraturan secara berjamaah. Apalagi Novi yang pada dasarnya penakut. Meskipun dia menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, wanita mungil itu sudah bermandikan keringat karena ketakutan. Mereka saling berpelukan satu sama lain. Novi berusaha mendorong orang yang berada di sebelah kanan Shirley, takut bila orang tersebut adalah laki-laki. Namun orang yang didorong tak bergeming, dia terkesan angkuh diam di tempatnya. Lama-kelamaan Novi menjadi kesal, didorongnya orang yang berada di sebelah kanan Shirley dengan keras. Saat berusaha mendorong lebih keras itu, Novi dapat merasakan kalau tubuh yang disentuh sangat dingin sedingin es. Orang yang didorong Novi itu ternyata adalah Amanda. Amanda ikut bersembunyi di dalam selimut dengan memeluk Shirley karena ada yang meneriakinya hantu. Hantu anak kecil itu merasa nyaman bisa bersentuhan dengan seseorang. Karena sedari kemarin, Amanda tidak merasakan belayan mamanya. Tiba-tiba Amanda merasa ada orang yang mendorongnya. Namun Amanda tetap bertahan dengan posisinya. Sementara itu cuaca semakin buruk, petir dan kilat menyambar. Sesekali kilatan cahaya membuat ruangan kamar Shirley agak sedikit terang dalam hitungan beberapa detik. Meskipun begitu lumayan membantu pencahayaan kamar yang gelap gulita. Samar-samar orang yang berada di dalam kamar Shirley dapat melihat satu sama lain. Rosie menangkap ada sesuatu yang berbeda di atas tempat tidur Shirley. Kenapa di atas tempat tidur itu seperti ada 3 orang? Bukankah cuma Shirley dan Novi saja yang berbaring? Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Di luar tampak bus antar provinsi mulai berdatangan. Pak Ahmad selaku manajer rumah makan kebingungan karena semenjak tadi dia tidak melihat seorang pun karyawan bagian pelayanan yang tampak. Dia juga tidak melihat petugas kebersihan yang biasa dia mintai tolong kalau ada perlu. Sebenarnya mereka kemana? Kenapa kompakan tidak masuk seperti ini? Tanya Pak Ahmad kepada kasir. Saya tidak tahu Pak, sejak saya datang jam 8 tadi sudah tidak ada orang. Beruntung hujan hingga tidak ada pengunjung lokal yang beli makanan. Rumah makan tersebut adalah rumah makan dengan sistem prasmanan. Pembeli bisa mengambil sendiri makanan yang dia suka, kemudian langsung membayarnya. Pak Ahmad sangat penasaran bagaimana bisa mes karyawan yang biasa ramai saat ini mendadak sepi. Suasana seram tiba-tiba menyelimuti mes rumah makan tersebut. Senter yang dipegang oleh Pak Ahmad menyapu ke segala arah. Dari kejauhan tampak bayangan hitam terkapar di lantai depan toilet. Pak Ahmad pun segera menuju ke toilet tersebut untuk memastikan dan bertanya kenapa orang yang dia lihat tiduran di situ. Sesamanya di depan toilet, betapa kagetnya Pak Ahmad saat menyadari bila yang tergeletak di lantai tersebut adalah Yesi, karyawan paling cantik di rumah makan itu. Bagaimana bisa ada orang pingsan di sini? Tanya Pak Ahmad pada dirinya sendiri. Matanya menatap sekeliling. Semoga ada yang bisa dimintai pertolongan untuk mengangkat tubuh Yesi. Namun yang diharapkan tidak kunjung tiba. Malam ini tidak tampak seperti malam-malam sebelumnya. Ada aura tersendiri di malam hari ini. Yang jelas aura yang tidak bersahabat. Kondisi gelap karena mati lampu membuat suasana semakin mencekam. Pak Ahmad mencoba membangunkan Yesi karena tidak yakin bisa mengangkatnya sendiri. Yesi. Saat mencoba membangunkan Yesi, Pak Ahmad mencium aroma yang tidak sedap. Aroma tersebut sepertinya muncul dari tubuh bagian bawah Yesi. Manajer rumah makan tersebut
geleng-geleng kepala sambil berkata, "Ngompol." Malam semakin larut, hujan pun reda, tapi tak ada tanda-tanda listrik akan menyala. Pak Ahmad mengamati tubuh Yesi yang masih tergeletak di lantai. Dia masih bingung bagaimana cara mengatasinya. Orang ini habis ketemu hantu apa ya? Bisa pingsan dan terkencing-kencing seperti ini. Pak Ahmad bergumam sendiri, matanya menyapu ke sekitar. Siapa tahu ada orang yang bisa memberi pertolongan. Namun jangankan manusia, bahkan seekor cicak pun tak tampak ekornya. Di sekitar toilet sudah tentu sepi. Apalagi tadi Pak Ahmad habis cek kamar karyawan laki-laki, tak tampak satu orang pun yang terlihat. Akhirnya Pak Ahmad berpikir untuk datang ke kamar karyawan perempuan. Dia berdoa semoga bisa menjumpai salah satu karyawan di sana. Pak Ahmad menyusuri lorong mes karyawan yang lumayan panjang jaraknya, sesuai dengan jumlah karyawan yang berjajar sebanyak 15 ruangan. Beberapa di antara kamar itu kosong, tidak ada penghuninya. Sama sekali bukan seperti mes rumah makan, seperti bangsal rumah sakit cabang yang sepi. Pak Ahmad baru kali ini berjalan di lorong mes karyawan itu setelah setahun terakhir karena sudah tidak menjadi penghuni di dalamnya. Di tahun-tahun sebelumnya Pak Ahmad seringkali numpang istirahat di mes karyawan saat ada masalah keluarga. Jauh melangkah, Pak Ahmad dapat merasakan kalau lorong yang dia lewati kini terasa berbeda. Sangat berbeda auranya dari saat dia masih menempatinya. Tiba-tiba bulu kuduk Pak Ahmad merinding. Dia merasa seperti ada orang yang mengikuti. Tapi setelah dia tengok dan memperhatikan, tidak ada seorang pun yang berjalan di belakangnya. Pak Ahmad meraba tengkuknya, terasa dingin. Manajer rumah makan itu mempercepat jalannya. Dia merasa kalau sosok yang mengikutinya ikut mempercepat jalannya pula. Namun sosok yang mengikuti Pak Ahmad tersebut berhenti saat Pak Ahmad berhenti. Seperti itu seterusnya. Katakanlah, seandainya itu bayangan, kenapa ada bunyi suara sepatunya? Pak Ahmad lalu teringat sama Yesi yang pingsan di depan kamar mandi. Apakah mungkin gadis itu bertemu sesuatu yang mengerikan di sekitaran sini? Senter Pak Ahmad menyusuri lantai yang hendak dia lewati. Sesekali diarahkan ke kamar karyawan. Barangkali ada orang. Benar-benar tak tampak ada kehidupan di sana. Dengan senter itu Pak Ahmad dapat menangkap sesuatu yang ada di dalam kamar Pak Jono. Seperti seseorang yang sedang tertidur. Terbujur kaku, tangannya bersedekap di atas dada. Pak Ahmad semakin mempertajam penglihatannya. Benar, ada orang yang tidur di sana. Pak Ahmad berpikir kalau orang yang tidur itu adalah Pak Jono, satu-satunya orang yang menghuni kamar itu. Kamar yang terletak sangat strategis hingga bisa melihat kemana-mana. Pak Jono, Pak Ahmad geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya dia lelap sekali sampai melupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, Amanda melayang ringan dan mendarat di depan pintu bus. Dia minggir karena banyak orang yang hendak keluar dari bus tersebut. Amanda yang malang, harusnya dia menyadari kalau dia sudah menjadi hantu. Jadi dia tidak perlu menghindar pun pasti tidak akan tertabrak, kecuali bila Amanda menampakkan dirinya. Selama beberapa jam tadi, Amanda menunjukkan penampakan di depan manusia. Itu adalah kesuksesan bagi sesosok hantu. Banyak hantu yang menginginkan bisa mengganggu manusia dengan menunjukkan diri di depan mereka. Tapi banyak pula yang gagal dalam usahanya. Namun berbeda dengan hantu kecil ini, dia bahkan berusaha bisa berkomunikasi dengan manusia demi menemukan apa yang dia cari. Amanda matanya melotot. Dia menatap satu demi satu orang yang keluar dari bus tersebut. Amanda berharap mamanya datang menjemput. Namun di antara banyak orang, tak satu pun dari mereka yang menunjukkan ciri-ciri seperti mamanya. Amanda masuk ke dalam bus dan memeriksa isinya. Tampak hanya ada beberapa orang di dalam. Dari sekian orang itu ada yang tertidur, ada yang main ponsel, ada yang mengobrol, dan ada yang mengeluarkan perbekalan. Amanda memperhatikan kursi nomor 3 dari depan. Itu adalah tempat dudukku dan tempat duduk mama.
sambil mendekat dan menyentuh 2 bangku nomor 3 dari depan. Sebaiknya aku duduk di sini saja supaya mama tidak lelah mencariku. Amanda duduk di bangku urutan nomor 3 dari depan, tepatnya di dekat jendela. Hantu anak perempuan itu menunggu kedatangan sang mama di kursi tersebut. Sangat sederhana sekali pikiran Amanda. Dia berpikir bila penumpang bus turun, mereka pasti akan naik kembali ke tempat kursinya semula. Begitu juga mamanya. "Kamu lihat siapa, sayang?" "Itu siapa, Bu, duduk di tempat Lia?" Perempuan itu kebingungan. Dia tidak melihat ada orang yang duduk di tempat yang ditunjukkan Lia. Lalu siapa yang dimaksud Lia? Sudah saatnya bus berangkat. Amanda tidak mau pindah dari tempatnya. Begitu juga dengan Lia, anak kecil yang menempati kursi nomor 3, karena dia tahu di situ ada yang menempati. Lia tidak mau diajak ibunya duduk di tempatnya semula. Ibu Lia kebingungan karena anaknya tidak mau diajak kembali ke tempatnya. Akhirnya mereka bertukar tempat dengan penumpang bus yang lain. Sialnya, ketika penumpang bus lain itu duduk, dia mendengar seseorang menjerit. Suara anak kecil yang seperti kesakitan karena diduduki olehnya. "Kenapa, Mbak?" "Aku merasa seperti ada orang di sini," jawab orang yang hendak duduk di kursi nomor 3 tadi. Orang itu berniat mengajak tukar tempat dengan orang lain, tapi tidak ada yang bersedia. Semua orang jadi takut dengan kursi nomor 3 itu. Akhirnya orang yang bertukar tempat dengan Lia tadi berdiri selama dalam perjalanan. Sampai sekarang tidak ada yang berani duduk di kursi nomor 3 bus Bhakti Nugraha. Para pemudik berkeyakinan bila kursi nomor 3 bus Bhakti Nugraha jurusan Blora Jakarta itu ada penghuninya yang berupa sosok anak perempuan yang sedang menunggu mamanya. Untuk jenazah Amanda sendiri sudah dibawa polisi ke rumah sakit, dan untuk karyawan di rumah makan tersebut sekarang merasa lega karena sudah tidak ada lagi gangguan dari hantu cilik Amanda. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.